Ada yang datang ke tempat ini masih menyimpan kepahitan, dalam arti saya tidak tahu pengalaman pahit apa yang kau alami, entah sudah cukup lama ataupun baru-baru, tetapi di rohmu terus menjerit, pahit Tuhan, pahit Tuhan, pahit Tuhan. Ya, dari tadi saya ingin tanya Tuhan, siapa orangnya dan apa masalahnya, sehingga rohnya selalu ngomong, pahit Tuhan, ini pahit Tuhan, pahit Tuhan. Ya, tapi saya tidak diberitahu orangnya, saudara. Jadi sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa buat orang yang mengalami hal yang pahit, dan sampai detik ini tetap rasanya masih pahit. Dalam arti, saudara tolong perhatikan, kata pahit itu saudara, biasanya kita rasa sesuatu pahit, kalau kita sudah kulum, ya telen, sepahit apapun itu 1-2 jam kemudian hilang, amin. Nah, tetapi kalau kita tidak mau telan, kita kulum terus, pahitnya kan semakin menjadi-jadi, ya kan? Nah, berarti ada ketidakrelaan mengalaminya, ya. Terus yang kedua, ada lelah mengalaminya, sehingga mau dimuntahkan nggak bisa, karena itu kita rasakan di hati kita pahit. Yang kedua, mau ditelan nggak kuat, saudara. Mau maksudnya, ya sudahlah Tuhan, aku maju terus, nggak bisa juga. Nah, pertanyaan saya, maukah orang itu mengakuinya pada pagi hari ini, yang tetap hatinya mengatakan, pahit Tuhan, ini pahit Tuhan. Saya tunggu orangnya. Terserah saudara. Ya, rasanya pahit ini Tuhan, rasanya pahit ini. Ya, bukan saudara salah makan tadi misalnya makan obat apa sepahit, bukan ya saudara ya. Jadi ada hal yang menyakitkan, ada hal yang memahitkan hati saudara, dan sampai hari ini masih terasa pahit. Nah, adakah orangnya di sini? Saya masih menunggu. Kalau ada orangnya, saya minta orang itu angkat tangan. Saya tidak akan tanya apa masalahmu, apa pergumulanmu, apa yang saat ini engkau sedang alami, karena Tuhan cuma mengatakan engkau sedang merasakan pahit sekali. Ada? Tidak ada? Satu orang, ada yang lain lagi? Karena waktu nyembah baru Tuhan bilang, ada anakku itu ada mengatakan, pahit Tuhan, pahit Tuhan. Jadi roh itu menjerit ke surga, berteriak kepada Bapa, pahit Tuhan, pahit Tuhan. Ya, dan Tuhan suruh kita mendoakannya. Jadi ingat, rasa pahit seapahit apapun, kalau kita telan 1-2 jam hilang pahitnya. Ya, atau kita muntahkan, sebentar lagi hilang pahitnya. Tapi kalau kita kulum terus, nggak kita buang, kita muntahkan atau kita telan, pahitnya terus terasa. Tadi saya sudah sampaikan kan, kalau kita bisa buang itu, muntahkan, ketika kita bisa, ya sudah Tuhan, saya harus alami. Terus yang kedua, kita bisa telan ketika kita bilang, baik Tuhan. Kalau ini proses saya harus lewati, saya lewati. Beri saya kekuatan, berarti kita bisa menelannya. Ya, jadi tidak mudah memang saudara mengatasi rasa pahit, tidak mudah mengatasi hal-hal yang membuat hati kita sangat pahit. Ya, jadi kadang kita butuh orang doakan kita. Ya, saya pun butuh didoakan orang, saudara. Ya, saya pun kalau ada stres, bingung, saya telepon Bapak rohani saya. Ya, jadi nggak ada orang yang super. Ya, Nabi Elia pun saudara tahu waktu dia stres, ya kan, perlu ada malaikat yang kasih makan kan, supaya dia kuat kembali. Perlu Tuhan bicara kepada dia kembali, saudara. Ya, Tuhan Yesus pun saudara waktu dia mau disalib, dia katakan seperti mau mati rasanya. Dia bawa muridnya berdoa, ya kan? Ada 3 murid yang dia bawa berdoa, dia nggak bisa sendiri, tapi muridnya kelelahan tidur semua, saudara. Ya, ternyata memang tidak semua orang kuat berdoa malam. Ya, tidak semua orang kuat berdoa, tapi rata-rata kita kuat minta doa, amin. Kadang-kadang orang tanya hamba Tuhan itu ingin jawaban langsung. Pokoknya kan Bapak peka, jawaban dong langsung. Bagaimana caranya? Dia nggak tanya, Pak, tolong bantu doa. Enggak, langsung. Caranya gimana? Kadang bikin pegel, saudara. Dipikir kita cuma sehari ngurusi 1 orang. Ya, kita dari pagi itu terima masalah orang, nggak amari-mari, saudara. Bisa maju ke depan, kita akan berdoa. Saya tidak akan tanya masalahnya apa, karena Tuhan juga tidak beritahu. Berarti
Tuhan tidak mau kita tahu masalahnya. Tuhan hanya mau kita mendoakannya. Ya, mari Ibu Ratna siap-siap supaya Tuhan memberikan kemampuan untuk melepaskan kepahitan. Ya, apa yang memahitkan hatinya, entah perlakuan orang, keadaan, situasi yang dia sedang hadapi yang bikin dia pahit. Apa yang kami tidak sanggup lawan, Engkau yang berperang ganti kami. Apa yang tidak bisa kami usir dari hati kami, Engkau yang mencabutnya dari hati kami. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Ada hal yang memahitkan hati mereka. Ada hal yang membuat itu terasa sangat pahit buat hidup mereka ya Tuhan. Mari Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Apakah firman-Mu sudah boleh disampaikan? Atau Kau masih mau bergerak melawat anak-anak-Mu? Tuhan saja. Tidak ada liturginya Tuhan ibadah ini. Terserah maumu saja Tuhan, Kau mau buat apa di ibadah ini. Supaya hatimu senang, kehendak-Mu bisa Kau ungkapkan dengan bebas. Tidak ada batasan-batasan Tuhan. Dalam nama-Mu terima kasih. Amin. Baik, kita akan lanjutkan saudara ya. Sekarang kita mau belajar tentang nubuat. Ya, saudara kan senang dinubuatkan ya. Orang Surabaya ini paling suka cari nubuat, paling suka cari hamba Tuhan yang bisa tumpang tangan menubuatkan. Ya, waktu saya pelayanan di Jakarta dari 2004 sampai 2007, itu tidak banyak orang-orang maju ke depan cari nubuat. Ya, selesai khotbah, ya sudah, kecuali kita altar call dia maju. Ya, kalau tidak altar call dia nggak maju. Ya, tapi kalau di Surabaya begitu selesai amin sudah berderet berbaris dia saudara untuk ditumpangi tangan, itu bedanya. Jadi ada karakter tiap daerah itu berbeda. Ya karena kan nubuatan itu asik saudara, apalagi tiba-tiba dibilang Tuhan tahu pergumulanmu, amin. Ya, seneng kan? Jadi sekarang kita mau belajar tentang nubuat. Saya nggak bisa bahas dalam tentang nubuat karena itu ada pelajaran khusus tersendiri. Tapi kita akan belajar inti-intinya saja. Ya, buka Alkitab kita bersama, yang bawa Alkitab, ya, yang bawa HP buka HP-nya, tapi jangan buka SMS dan lain-lain. HP-nya kasih offline saja supaya kita bisa menghargakan hadirat Tuhan di tempat ini, bukan menghargakan hamba Tuhan. Saudara, hamba Tuhan nggak perlu dihargakan berlebihan. Tapi hargakanlah Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Ya, kita mulai buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-20. Kalau saya jelaskan dasarnya, nanti ya mungkin akan ada perubahan persepsi sedikit tentang nubuat. Karena selama ini kita mengerti nubuat itu cuma ditumpangi tangan terus dijanjikan. Tuhan akan memakai engkau dahsyat, katanya kemana? Tuhan akan membawa engkau keliling dunia. Ya misalnya gitu, amin. Terus Tuhan akan membawa engkau ke bangsa-bangsa. Saya selalu mendengar nubuatan berapa tahun ini, pendeta-pendeta kalau nubuat dari luar negeri pun sama, ke bangsa-bangsa. Ya, tapi banyak juga yang tidak akurat, saudara. Termasuk teman saya Karib, seorang hamba Tuhan itu dinubuatkan sama hamba Tuhan luar negeri terkenal, kamu akan dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa, bahkan sampai ke India. Tidak sampai berapa bulan dinubuatkan dia meninggal stroke, dimakamkan di Keputih. Waktu dimakamkan, hamba-hamba Tuhan banyak hadir karena dia seorang pendeta, kami juga hadir, terus kita saling senggol sama teman yang lain. Kenapa? Dia sekarang kemana ya? Apa ke India? Karena Pak Saudara, karena dinubuatkan akan ke bangsa. Tidak tahu nubuatan itu selama ini selalu ke bangsa-bangsa. Padahal saudara tahu bangsa kita ini walaupun Kristennya luar biasa diberkati, bangsa kita nggak jelas berapa orang saudara sampai hari ini. Ya paling nginjilin tetangganya untuk pindah gereja, itu yang paling banyak. Ya ayo pindah tempat saya, ya dan apa bicaranya hebat, ayo pindah tempat saya, banyak mujizat, ayo pindah tempat. Selalu saudara tidak nginjil tapi ajak orang ramigran. Ya baik, kita akan lihat sekarang ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-20. Dan janganlah anggap rendah nubuat. Nubuat kalau bahasa Inggrisnya katakan, jangan memperlakukan nubuat itu dengan tidak selayaknya.
Nah, sekarang saudara perhatikan ya. Saudara dan saya kalau dinubuatkan kan kemungkinan yang pertama pasti seneng. Itu dulu yang pertama. Apalagi kalau nubuatannya kekayaan, naik pangkat, naik gaji, rumah, mobil. Ya pokoknya semua yang berbau besok mati ditinggalkan. Itu pasti seneng. Tapi kalau bicara tentang kau harus rubah kelakuanmu supaya besok masuk surga. Waduh, masih lama surga. Amin. Nah, jadi kita lihat dulu yang pertama kemungkinannya seneng. Amin. Karena nubuatan itu seringkali yang enak-enak. Amin. Nah, yang kedua, saudara, bisa kecewa. Kenapa kecewa? Kalau tiba-tiba Tuhan bilang, anakku, ya, masalahmu jangan kau paksa Tuhan untuk dijawab. 5 tahun lagi aku jawab. Waduh, tak tengking, ku patahkan, ku hancurkan, ku tolak. Amin. Aku mau secepat-cepatnya. Amin. Karena dulu mungkin waktu SD suka baca, waktu upacara itu naskah proklamasi. Amin. Pemindahan kekuasaan harus dilakukan dalam tempo sesingkat. Nah, jadi dirubah sekarang. Jawaban doa harus dijawab sesingkat-singkatnya. Amin. Nah, itu yang kedua. Bisa kecewa. Yang ketiga, saudara, kemungkinannya waktu dengar nubuat, nggak ngerti sama sekali. Ya, ini yang sering terjadi. Nggak ngerti, maksudnya apa? Misalnya, kalau nubuat itu berupa pesan Tuhan yang berupa penglihatan. Pesan Tuhan yang berupa, sesuatu, misalnya simbol-simbol. Kita seringkali tidak ngerti. Contohnya ya, Tuhan perlihatkan misalnya ketumpang tangan, Tuhan kasih lihat ya, ini sebuah gelas yang tumpah. Apa gelas tumpah? Saya bukan suka minum. Amin. Ya, nek minum air memang tiap hari, tapi minuman keras tidak. Bingung kan? Nah, seringkali ada yang unsur tidak mengerti, saudara, kalau terima nubuat. Apa itu? Ya. Kemudian lagi, saudara, waktu terima nubuat, ngenyek. Ngenyeknya apa? Itu tidak mungkin terjadi. Ya kan? Saya sering ketemu banyak orang itu kalau dinubuatkan, tidak mungkin Pak, nggak mungkin. Karena apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan ingin kerjakan itu rasanya nggak masuk akal bila dibandingkan dengan keadaan, aset, kekayaan, kemampuan atau apapun kita sekarang ini dengan yang Tuhan janjikan. Rasanya tidak mungkin. Kita lihat contohnya ya, berapa waktu lalu kan saya nubuatkan orang ya, ketemu. Terus saya nubuatkan, ya, bukan disuruh nubuat loh, saudara. Jadi nggak boleh kalau saudara ketemu hamba Tuhan, Pak, tolong nubuatkan saya, tolong dong. Itu kalau Tuhan mau bicara, dia akan bicara kepadamu. Nggak usah suruh orang nubuat. Saudara tidak bisa pesan nubuat. Tolong perhatikan. Ya, paling kalau saudara dinubuatkan nanti dibacakan ayat-ayat. Contohnya, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tahu isi hatimu. Amin. Dia akan memuaskan engkau. Terus apa lagi? Semua yang dimakan belarang perahap, pengerik, pelompat akan dikembalikan kepadamu. Apa itu? Memang itu firman Tuhan, saudara, tapi itu tidak menjawab spesifik sekali masalah saudara. Ini rahasianya, saudara, kalau hamba-hamba Tuhan yang punya karunia nubuat. Ya, nanti saya akan sampaikan setingkat-tingkat nubuat supaya saudara bisa mengerti. Jadi, hamba Tuhan itu seringkali tumpang tangan, ada 50 orang maju. Kadang bisa cuma 20 ada pesan Tuhan. Sisanya blank, tidak ada sama sekali. Tetapi supaya saudara dan saya tidak kecewa, satu. Kedua, supaya saudara dan saya tidak menganggap, udah nggak dipakai Tuhan. Ya, sudah nggak peka orang ini. Nah, kenapa? Karena itu kan mempengaruhi reputasi dan undangan. Ya, semakin reputasinya bagus, undangannya semakin banyak. Terus undangannya banyak, tentu saja duitnya tambah banyak. Jujur saja, saudara. Nah, akhirnya apa? Kita akan menghafal ayat-ayat. Dan itu ayat kita akan ulang-ulang katakan kepada orang-orang itu. Ini rahasianya, saudara. Saya sampai pernah kaget, saya ngobrol sama seorang nabiah, dia cerita sama saya, Pak Hasan, kita kan kalau nubuat itu gampang, Pak. Kenapa? Hafalin aja ayat-ayat. Terus tumpangin tangan, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Nanti ke nomor sekian, ulang lagi ayat yang sama. Mereka akan tetap dapat berkat. Karena itu ayat firman. Ayo, siapa yang nggak dapat berkat? Misalnya Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah terlambat. Dapat berkat nggak dari itu? Amin. Betul, pasti kan dibangkitkan kembali. Iya Tuhan, amin. Terus apa lagi? Tuhan tahu pergumulanmu. Ayo, siapa tidak senang? Tapi yang spesifik sekali masalahnya kan tidak terjawab. Saudara, sampai saya cukup kaget waktu Nabiah itu bicara seperti itu depan saya. Dia bilang, kita hafalkan aja Pak Hasan. Gampang tuh. Dia bilang, saya bilang cilaka kalau begini. Kenapa? Semudah itukah orang bernubuat? Saya bilang, kok gini? Nggak boleh, saudara. Kalau kita nggak dapat, tunggu sebentar, tidak ada, kita lewat. Nggak boleh kita ngomong kalau nggak dapet. Alasannya apa? Ya biar dia dihibur, biar dia dikuatkan. Terus dia pegang itu, saudara. Ayat yang kita hafal yang belum tentu tepat buat dia, itu cilaka, saudara.
Misalnya katakan ya, dia lagi pergumulan mau ambil kerjaan ini atau pergumulan ngambil kerjaan itu, dia berdiri. Terus kita kan karena tahu orang yang maju semua rata-rata kan punya masalah nih, pergumulan. Jarang orang maju antar ruang berapa, betul? Iya, mereka datang pasti terus kita hafal udah maju-maju pasti. Tuhan bilang sabar. Ya, kan? Padahal mungkin sudah ada pekerjaan yang dia dikasih, dia sudah ditawarkan. Karena kita tahu orang-orang yang punya masalah, kita bilang terus dia karena sabar, berarti saya nggak usah ambil pekerjaan itu, saya tunggu. Matilah orang ini, amin. Saudara bisa bayangkan, kesalahan yang kecil saja dalam menyampaikan pesan Tuhan bisa mengakibatkan orang parah. Makanya kalau tidak dapat, tidak usah, jangan seperti yang tadi dia bilang, kita hafalkan saja Pak Asen, nanti kalau nggak dapat kita baca. Kalau kita memang tidak dapat, kita sampaikan ayat. Nggak dapat, kita sampaikan ayat. Jadi semua orang mesti dapat. Nah itu cilakanya saudara. Jadi memang zaman sekarang ini kan pilihannya hamba Tuhan itu cuma dua, nggak ada tengah-tengah. Satu, idealisme pelayanan. Satu, materialisme pelayanan. Idealisme harus menurut Tuhan 100%. Materialisme, kita butuh uang. Ya, faktanya kita butuh uang. Kedua, hamba Tuhan yang miskin, tidak dihargai orang-orang. Kenapa? Orang lihat seberapa dia sudah punya, seberapa dia sudah dapat duit di pelayanan. Itu baru dianggap diurapi. Kalau biasa-biasa, wah dia aja nggak punya apa-apa, mana diurapi, gitu loh saudara. Pandangan manusia selalu ngukurnya dari situ. Ya, begitu, karena makanya zaman sekarang orang berlomba-lomba harus punya rumah mewah, harus punya pakai mobil mewah, supaya kenapa? Nanti lebih dihormati, perkataannya lebih dicari-cari. Ya ini yang mulai berbahaya saudara, tapi ya ini sudah terjadi di mana-mana. Jadi pilihannya cuman jadi benar atau jadi tenar. Ya pilihannya cuma satu huruf, bedanya benar atau tenar saudara ya. Ini tapi Pak berarti orang tenar pasti nggak benar, bukan saudara ya. Kadang-kadang ada yang harus dikorbankan saudara ya, seperti tadi doang deret 50 orang kita nggak dapat, kita ngomongin ayat ya. Yang ini nggak dapat kita sebut ayat, tidak ada yang spesifik saudara. Ini yang harus hati-hati ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Tadi kan kemungkinannya apa lagi coba? Tadi sudah kan tidak mengerti, senang ya toh. Terus apa lagi saudara? Ada lagi mendatangkan ketakutan. Kalau dengar nubuatan, contohnya Tuhan bilang kepadamu berhati-hati, sebentar lagi akan ada ujian. Oh, takut nggak? Ya kan? Waduh, gimana ini? Gimana? Kadang-kadang ada nubuatan yang berupa peringatan yang membuat orang takut. Ya, tapi beda dengan nubuatan yang menakut-nakuti. Contohnya, Tuhan bilang bawa persembahan hari ini juga. Tuhan sudah tunggu engkau 10 bulan. Sudah bicara kepadamu berkali-kali, antar sekarang, hari ini batas waktunya. Kalau engkau tidak antar, Tuhan akan hajar engkau. Saya pernah dengar seperti itu. Nah itu nubuatan bikin sendiri pasti. Itu sudah pasti bikin sendiri saudara. Tapi Pak dia dulu nubuat akurat semua. Yes, Bileam adalah seorang nabi. Nubuatannya akurat semua. Sampai raja kafir itu yang nama Balak pun percaya kepada dia loh saudara. Karena terkenal nubuatannya sangat akurat. Ya kan, sampai dia berani bayar mahal. Lihat, Bileam mau pergi sesuai pesanan Balak. Berarti kadang ada hal yang bisa dipesan saudara. Ya, saya pernah cerita sama saudara kan, ada pabrik kertas, itu salah satu daripada yang bikin kertas carbonize. Waktu saya pergi doa di Pandaan sini, itu kan ada pabrik kaca. Ya, saya doa di situ karena yang punya bilang, Pak, ini heran, kaca ini asal dibikin yang ukuran gede pasti pecah. Asal ukuran besar pasti pecah. Kenapa? Kalau kaca yang ukuran kecil-kecil kan beda harganya, nek satu lembar yang lebar panjang itu kan lain harganya. Ya, selalu ada pecahnya saudara, sehingga harus dipotong-potong menjadi kaca kecil. Harganya murah. Ya, kalau saya berangkat ke sana kita doa, Tuhan, tidak langsung sok pintar saudara. Ini pasti ada setan, roh yang merugikan, belalang pelahap, pelompat, pengerip, sama apa lagi satu belalang, main belalang semua saudara. Ya, lama-lama kita ini jadi ahli apa? Insektisida, saudara ya. Apa namanya itu? Saudara insek, ya, ahli insek. Ahli apa namanya? Hewan-hewan insek itu apa bahasa Indonesia, lupa saya, insek, ya. Iya, serangga, saudara. Ya, enggak. Tuhan, kenapa selalu di tempat ini kacanya pecah? Asal bikin satu lonjor yang lembar yang besar, mesti ada pecahnya. Tuhan bilang sederhana. Suruh dia siapkan air minum di tempat memproduksi kaca. Ya, aneh dah. Apa hubungannya sediakan air minum untuk karyawan dengan produk kaca yang pecah?
Ternyata saudara, kalau kita tidak memperhatikan bawahan kita, Tuhan juga tidak memperhatikan kita. Itu saudara tahu kalau lebur kaca panasnya berapa derajat, bukan seperti orang masak air, betul? Betul, itu masak air 100 derajat. Saya pernah, saudara, masih saya kuliah, kita praktek kerja di Bali Sol Hotel di Nusa Dua, itu laundry. Saudara tahu mesin laundrynya hotel itu sebesar mobil carry, sak biji itu berderek sekian banyak. Ya, terus kalau nyetrika nggak ada pakai begini, semua mesin roll. Ya, spray itu mesin roll. Sana satu, pegang sini satu, pegang set masuk, udah keluar udah rapi. Mesin Sushi Q, ya namanya, itu untuk jas. Jadi kayak boneka nggak usah diserika begini, tinggal boneka itu baju jas dipasang di boneka itu diinjak, itu keluar uap dari dalam, udah rapi semua. Jadi itu panasnya 40 sekian derajat, itu baru laundry, saudara. Lah ini masih tempat peleburan kaca. Ya kan? Tidak ada minum di situ. Ya kan? Saudara, Tuhan bilang apa? Sediakan tempat minum buat karyawanmu. Sudah, sederhana Tuhan bilang. Sudah selesai. Tuhan campur tangan di dalamnya. Saudara. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan tadi sampai di mana sebelum sampai kaca. Ya, kemudian sudah selesai kita doa di pabrik kaca, yang punya bilang, Pasien, bisa nggak saya ajak sebentar? Ya saya bilang boleh lah, kan masih pagi ya, nggak terlalu karena juga di pabriknya sebentar, nggak keliling doakan, keliling siram minyak nggak pakai, saudara ya. Zaman sekarang nggak pakai Roh Kudus saja lah, karena di orang Kristen ini suka buang-buang minyak, amin. Ya, terus dipasangi paku, nanti kalau ketusuk orang dosa kita, saudara, betul? Ya nggak? Betul, dipasangi patok, kasihan saudara, kita bukan petugas BPN patok-patok, apa haknya, betul? Yang boleh matok-matok tanah cuma BPN, amin? Pertanahan Nasional, amin? Ya, tapi Kristen ini sembarang aja, saudara ya, memang ruwet. Terus, ya saya bilang oke, di tengah waktu kami jalan turun dari sana, langsung Tuhan kasih lihat penglihatan, satu orang taci lagi digebukin orang rame-rame. Terus saya bilang sama yang punya pabrik kaca, saya kok lihat ya, ada taci dipukulin rame-rame oleh orang banyak. Terus dia bilang, ya mungkin orang itu Pak, yang punya pabrik kertas itu. Oh ya sudah. Sampai sana saya datang, ternyata yang suaminya sehat, istrinya lagi sakit. Kelihatan wajahnya nggak sehat. Saya sampaikan, maaf ya Ci, tadi dalam perjalanan dari Pandaan ke sini, saya lihat, kok kayak Taci itu kayak dikeroyok orang rame-rame. Langsung nangis. Terus, bener Pak Asen, saya sama suami itu dulu orang miskin. Kami jualan ayam goreng. Miskin dua-dua, ada warisan dari kakak nenek moyang, nggak punya apa-apa dua-dua. Terus suatu hari suami saya dapat satu bendel gambar-gambar. Gambar apa? Gambar-gambar mesin dalam bahasa Jerman. Nggak bisa, dia nggak bisa bahasa Jerman. Suaminya nggak tamat SMA, saudara. Pengakuan dia, suami saya nggak tamat SMA bahasa. Terus apa? Saya doa, ini gambar apa Tuhan? Ini gambar apa Tuhan? Saudara, 1 minggu dia ambil doa dan puasa. Tuhan kasih hikmat, suaminya yang tidak sekolah teknik, tidak tamat SMA ini, tiba-tiba mengerti ini mesin apa digambar. Dan itu digambar itu jelas bagian-bagian daripada mesin itu satu per satu. Dia jual semua urusan ayam gorengnya. Dia coba bikin itu bubut dan segala macam. Jadilah mesin untuk carbonize kertas. Saudara yang laki ingin masuk ke pabrik. Padahal kan ini dulu orang miskin dua-dua, saudara, maaf kata, ini bukan warisan, kecuali warisan pihak keluarga laki boleh masuk, tapi kalau cari berdua jangan kurang ajar, betul? Loh, saya tegas, saudara, saya orangnya adil, saya nggak peduli. Ini kan cari berdua. Nah, kalau cari berdua, masa yang keluarga laki boleh masuk ke dalam? Betul. Sampai waktu dia cerita, iya Pak. Terus apa? Saya punya ipar-ipar, bawa pendeta datang ke saya, ke pabrik. Pendetanya langsung ngomong, kamu sakit karena kamu terkutuk. Kamu dikutuk, kamu dihajar Tuhan. Karena kamu ingin menguasai pabrik. Lah wajar dia suami istri nyari. Betul. Loh apa masalahnya gitu loh. Coba saudara misalnya besok ya, punya anak, saudara nggak kasih warisan, dia sama istrinya nyari jadi kaya. Saudara berhak ngatur. Nah, betul. Kecuali ini warisan orang tua, saudara bisa bilang, loh itu warisan orang tua saya. Betul? Bisa. Padahal terus saya cerita lagi, padahal Pak Asen, tiap bulan saya kasih mertua saya sekian juta. Tiap bulan saya bantu, saya punya ipar-ipar. Tidak pernah puas, tetap ingin masuk kuasai pabrik.
Pakai pendeta. Pendetanya langsung bilang, kamu sakit karena kamu terkutuk, kamu. Saudara, Tuhan tidak memberitahu saya dia terkutuk. Dalam penglihatan dia sedang dikeroyok rame-rame, dan ternyata itu keluarga dia punya suami. Dan saya katakan, Taci, engkau tidak orang terkutuk. Karena engkau sudah dikasih saya lihat, Tuhan kasih lihat, engkau sedang dipukuli rame-rame. Berarti engkau sedang dianiaya, bukan engkau sakit karena engkau terkutuk. Jadi sebentar lagi juga akan kita agak panjang, saya akan bicara bagaimana saudara dan saya sampai bisa membedakan ini omongan Tuhan atau omongan setan. Walaupun yang ngomong pendeta. Ini kisah nyata, saya nggak cerita, saudara bisa cek kotanya. Jadi gampang, kalau saudara kenal, saudara bisa datang ke sana. Bener nggak pernah ketemu Hasan? Bener nggak Hasan pernah kesini? Gampang kan? Jadi saya nggak karang-karang ceritanya. Kan ini pendeta tidak peka, betul? Ini si ipar, si Taci ini pergi gereja lain. Ipar pergi gereja lain. Gitu loh saudara. Jadi otomatis ini kan sudah dengar omongan sepihak. Ya doh? Saudara loh, coba kalau mereka cari berdua, terus sudah tiap bulan bantu mertuanya, terus bantu ipar-ipar, apalagi yang mau diminta gitu loh. Masa mau masuk kuasai pabrik? Bener kan? Nggak bener nih yang begini-gini, betul. Kita Kristen mesti cenglinya dipakai. Maaf kata, Tenglang itu terkenal cenglinya, saudara. Tauli namanya. Ya, itu nggak boleh dilanggar, saudara. Makanya kalau kita di rumah itu kuat diajar yang namanya Cia-Ciao. Saudara tahu? Cia-Ciao apa? Ajaran orang tua di rumah. Jadi cenglinya masih ada dipakai. Betul, dia cerita, dulu saya sama suami cuma dagang Pak Sen, itu apa? Dagang apa? Dulu ayam goreng ngemper Pak Hasan, kita nggak punya apa-apa, nggak ada warisan. Nah terus cari berdua sukses kok tiba-tiba semua orang mau masuk. Ya, terus ini pendeta main datang, kamu terkutuk Cik, kamu, wah segala macam. Tambah nangis lah dia, kenapa? Yang bicara hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan yang tidak tahu keadaan yang sebenarnya, tapi hanya dengar sepihak dari ipar-iparnya. Ya, makanya Tuhan beri saya penglihatan untuk menghibur dia. Bahwa dia bukan orang yang salah di kasus ini, tapi dia orang yang aniaya. Ya, dia orang yang dizolimi, saudara. Ya, tapi pendeta ini langsung, nah, perhatikan makanya apa? Ya, nubuatan, saudara, bisa mendatangkan juga kehancuran. Kalau nubuatan itu tidak disampaikan dengan benar. Teguran itu tidak disampaikan, pesan Tuhan itu tidak disampaikan yang benar, tapi pesanan. Bisa? Oke, terus apalagi nubuatan? Nubuatan bisa mendatangkan pengharapan yang benar, tapi juga bisa mendatangkan pengharapan yang palsu. Contohnya gini, kita tahu misalnya waktu kita tumpang tangan, Tuhan beritahu kita, orang ini punya pergumulan begini. Contoh misalnya, saya sering kalau pelayanan rumah sakit kan, Tuhan ini gimana? Saya tidak pernah bilang, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Tidak pernah saudara, karena hamba itu mesti tanya bosnya, bos, ini ada orang sakit, terus bos maunya apa? Disembuhno atau dimatikno? Nek dimatikno saya doakan lepaskan dia punya roh supaya pulang. Selesai dong, biar cepat. Daripada kelamaan di rumah sakit biaya mahal, betul? Ada saudara. Berapa tahun lalu, Pak, Mama sudah sekian lama di Singapura. Sudah habis sekian miliar. Tolonglah Pak doakan. Saya bingung kalau saya doakan minta mati, saya dosa, saudara. Ya, mungkin ada anaknya yang sayang, betul? Tapi ada anak yang sudah hitungan. Wis sekian miliar iki, wis nek mau pulang lah. Makanya saudara saya sering bilang, punya anak itu, saudara, seringkali, maaf kata, dia karena dia dianggap celengan, memang dia otaknya celeng. Iya toh? Makanya saya sering tanya dalam khotbah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ndak catatanmu berapa kau sudah keluarkan uang buat anak-anakmu sampai hari ini? Nggak pernah ada. Betul? Orang tua tidak pernah mungkin dari mulai mengandung, periksa dokter sekali, kedua, tiap minggu, tiap bulan. USG, lama melahirkan, tidak ada satupun ada perincian. Betul? Tapi kalau anak kasih orang tua, seringkali wis mulai hitungan, amin. Wis 5 tahun. Saudara tidak ingat. Ya, orang tua tidak ada hitungannya sama sekali beri kita. Kalau kita hitungan benar-benar beri orang tua. Sering seperti itu. Ya, makanya orang tua seringkali tidak untung kok cuma punya kita. Kita cuma menyenangkan dia waktu kita kecil, lucu, amin. Lucu, nyeneng no, gemes no, betul. Udah gede mulai melawan, gemes juga. Nek kecil gemes gendong, nek besar gemes banting. Betul. Karena kenapa? Jadi melawan, tidak jadi diatur, nggak nurut, amin. Tidak lucu lagi kan? Lucuan anak kecil apa orang dewasa? Anak kecil, saudara, ya. Lucu, baik. Oke, kita lanjutkan. Jadi, nubuat itu bisa menghancurkan. Terus apa lagi? Nubuat itu bisa menyesatkan. Saudara, membuat orang menjadi sesat. Contohnya,
Karena di dalam unsur nubuat ada juga tentang panggilan. Ya, jalan hidup orang. Contohnya waktu Rasul Paulus nulis kepada Timotius, dia bilang apa? Sesuai dengan nubuatan itu, Timotius, kamu aku tugaskan. Berarti apa? Lewat karunia nubuat itu juga panggilannya orang, pekerjaannya orang bisa diketahui, bisa diungkapkan oleh Tuhan. Masih ingat cerita saya kesaksian tentang anak gadis yang kerja asuransi? Yang sekarang jadi menantu salah satu orang paling kaya. Kalau dia berhenti kerja, nggak ketemu toh sama om itu. Mungkin dia gaji naik, amin. Tapi gaji naik nggak mungkin bisa jadi menantu orang super kaya kan? Karena Tuhan bilang nggak boleh berhenti. Akhirnya ketemu. Tapi kalau kamu mau berhenti, ya sudah lah, aku lihat kamu mukamu juga sudah pegel, ya sudah berhenti cari kerja lain. Carilah kerjanya bikin hatimu senang. Nah begitu. Terus dia berhenti kerja, nggak ketemu om ini toh, amin. Lah tidak jadi kan menantu orang sugih, betul. Saya mau beritahu sedikit, saudara ya, saya tidak membedakan orang kaya miskin, tetapi ada kelebihannya orang miskin dan ada kelebihannya orang kaya. Yang jelas pertama, orang kaya lebih duit. Tapi jangan berpikiran orang kaya itu pasti bisa bagi duit, belum tentu. Makanya kalau dia kaya, dia masih praktek oleh lu sugih, amin. Sugih tapi tidak berani keluar ruang, semua muah sembunyi, amin. Nah itu berarti dia nggak kaya, amin. Nek sugih praktek amin. Nek banyak duit praktek Halo? Iya, tapi zaman sekarang banyak orang tidak bisa praktek, saudara. Ngaku saya orang kaya, hormati saya, tidak pernah keluar uang. Bagaimana? Saya kadang-kadang geleng-geleng katanya kaya, tidak bisa dipraktekkan, betul, saudara? Oke, kelebihannya apa? Pasti kelebihannya punya uang. Tetapi belum tentu bisa bagi-bagi uang, kasih uang, amin. Masih ingat cerita saya, satu orang ibu yang mengandung cucu-cucu mobil, suruh cuci mobil sama mertuanya. Ya, masih ingat? Ya jadi apa? Mungkin dia pikir, wah, minimal nek dapat anaknya orang kaya merubah nasib. Betul? Nggak lagi pergumulan uang, betul? Tapi pergumulan suruh nyuci, mungkin dilatih sama mertuanya buka car wash, cuci mobil, saudara ya. Siapa yang nyuci mobil? Wanita-wanita hamil. Kasihan, saudara, betul? Apalagi, saudara, ya. Jadi kelebihannya pasti punya duit, tapi belum tentu bagi duit, amin? Belum tentu kasih duit. Kalau orang miskin kelebihannya apa? Kelebihannya adalah selalu dalam kondisi butuh duit. Nah, terus apa lagi sekarang, saudara? Kekurangannya mungkin ingin membantu, ingin memberi, tapi nggak bisa memberi, amin. Makanya seringkali saya protes sama Tuhan, engkau itu selalu menaruh kekayaanmu di tangan yang salah. Saya ngomong gitu. Banyak orang punya hati pelayanan, tapi nggak punya uang. Banyak orang punya uang, tapi nggak punya hati melayani. Saya bilang, Tuhan, apa kau nggak keliru pilih itu apa? Katakan bendahara. Tapi sampai hari ini saya belum dijawab, saudara. Ya, nanti di surga saya tanya jelas-jelas, Tuhan, sebentar Tuhan, saya mau tanya jelas ini Tuhan. Ya, kenapa orang kadang-kadang punya duit nggak punya hati, tapi punya hati nggak punya duit, sehingga kan nggak bisa terjadi klop. Waduh, saya sebenarnya kepingin nyumbang Pak 15 juta, tapi saya nggak punya uang. Waduh, lah kan nggak usah ngomong kalau gitu, betul. Ada juga, Pak, saya punya uang, tapi saya tidak tergerak. Ini kan juga percuma, betul. Saudara, oke, sekarang kita kembali ke nubuat. Nah, saudara, banyak hal bisa terjadi di dalam nubuat. Bahkan Alkitab bilang orang yang luar biasa nubuatnya, akurat nubuatnya, belum tentu hidupnya benar. Contohnya, ketika Tuhan bilang nanti zaman akhir orang akan bernubuat akan Tuhan bilang aku tidak kenal. Oke, sekarang kita mulai dulu dari akar katanya, ya. Nubuat berasal dari kata naba. Ya, dari kata itulah diambil, ya, morfologisnya, akar katanya kata nabi. Dan akar yang paling dasar dari kata naba itu adalah nafa. Ya, jadi nafa, naba, nubuat. Itu rumusnya. Nafa itu apa, saudara? Nafa itu adalah suatu yang seperti dilukiskan begini. Air hujan yang turun ke bumi. Seperti itu yang disebut dengan nafa. Terus diserap oleh bumi. Terus dia akan keluar berbentuk naba. Naba itu apa? Mata-mata air. Saudara lihat, pernah lihat mata air? Air mata sering, amin. Mata air, ya perlu jalan-jalan ke Tretes, ke gunung-gunung sana lihat mata air. Jadi itu datangnya dari mana? Air hujan. Air hujan diserap oleh bumi, dikeluarkan kembali menjadi mata air. Prinsip nubuat tidak pernah dari mata air yang memang alam, bukan dari air hujan. Tolong perhatikan. Saya mau tegaskan ini dulu karena ini akan menolong saudara dan saya mengerti nubuat yang dari hati sendiri. Tidak dapat dari Tuhan, tapi bisa bernubuat. Ya, jadi nubuat itu seperti apa? Nafa, seperti air hujan yang turun ke bumi, terus diserap oleh tanah, nanti keluar berbentuk mata air.
Ada juga saudara mata air yang tidak tergantung hujan. Bukan dari air hujan, ada. Tapi Alkitab bicara memberi batasan itu harus dari air hujan. Jadi nubuat tidak boleh sama sekali dari hati sendiri. Contohnya, Pak, nubuatkan saya, Pak, saya ingin kaya. Coba, Pak, ayo Pak, perkatakan, Pak, sebentar, tidak boleh. Ya, jadi banyak orang pesan-pesan gitu, saudara, Pak, tolong Pak, ya, saya kepingin nikah tahun ini, Bapak nubuatkan dong biar ketemu. Ya, malu mau ketemu banyak cowok, pergi aja ke TP banyak, amin. Duduk aja di Starbucks banyak, amin. Tapi masalahnya besok itu jadi malapetaka, musibah atau jadi berkah, kita kan tidak tahu, amin. Mau pilih yang musibah atau berkah? Ya, saudara, ya meniru kata Bapak Yer, ya, itu kan begitu dulunya. Baik, jadi kita kembali sekarang, yuk. Kita lanjutkan. Jadi sekarang lihat, Tuhan bicara, Tuhan menginspirasikan sesuatu baik lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat pesan kata-kata, ya. Itu mesti masuk dulu baik ke telinga, terus ke hati, terus keluar lagi. Berarti apa? Orang yang bisa bernubuat harus orang yang bisa mendengar. Perhatikan. Makanya kita latihan nyembah lama supaya kenapa? Pikirannya tenang. Susah enggak pikirannya supaya tenang? Ayo, susah. Kadang jam-jaman nggak bisa diam, betul? Ini jalan terus, betul? Tidur pun jalan pikirannya, ya enggak? Ayo. Bisa saudara bayangkan kekuatan pikiran kita? Ya, luar biasa. Makanya waktu kita nyembah itu, kita konsentrasi arahnya cuma ke Tuhan. Terus pikiran kita sudah tenang, maka kita akan mulai punya kepekaan. Misalnya, dalam situasi seperti ini, saudara tutup mata, terus diam, tenang, saudara akan bisa mendengar sesuatu dengan jelas. Tapi kalau sambil ribut, sambil nonton TV, sambil ngomong-ngomong, pun bisa nggak dengar dengan jelas. Itu harus suara yang cukup keras baru kita bisa dengar. Ya, padahal Alkitab katakan, Tuhan Yesus punya sifat itu apa? Dia tidak akan memperdengarkan suaranya di jalan. Betul, kata firman Tuhan, ada ayatnya, saudara. Jadi apa? Tuhan tuh nggak suka teriak-teriak. Jadi dia akan bicara dengan sangat lembut. Makanya sering saya katakan, kalau saudara dan saya selalu dengar suara Tuhan audible dari luar, itu perlu periksa roh kita punya roh suka masih melawan. Kenapa? Makanya Tuhan perlu terus bicara dari luar. Karena Tuhan bilang, aku di dalam kamu. Loh, kalau aku sampai di luar kamu pasti tanya dulu dong, kenapa aku keluar? Amin. Ya, jadi jangan merasa, saya sering dengar audible, Pak Audible, seneng, hati-hati. Dia bicara lembut di dalam sini. Ya, makanya supaya Tuhan Yesus nyaman di hati kita masih bersih. Coba saudara dikasih nginep di rumah orang, isinya kecoa banyak, lipan, tikus, seneng enggak nginep sana? Pasti saya bilang, baik, bentang-bentang saya nggak bayar. Aduh, kasih kamar begini, betul? Saudara nyaman pasti tidak? Nyaman. Makanya banyak orang tanya saya, Pak Asen, Tuhan Yesus katanya masuk di dalam kita, dia masuk di otak sini, di mana? Dia masuk. Bingung kan? Coba kalau benar-benar di rongsen di mana? Nggak kelihatan, saudara, karena roh itu nggak bisa di rongsen. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi ke sini yuk sekarang. Jadi, naba itu saudara perhatikan ya. Pesan Tuhan baik berupa penglihatan, baik berupa mimpi, baik berupa apa, ya, bisa disampaikan lewat pendengaran, bisa disampaikan lewat penglihatan, itu masuk, kemudian Tuhan gerakkan kita untuk menyampaikannya. Nah, isinya macam-macam. Bisa nasihat, bisa teguran, bisa janji Tuhan, bisa macam-macam. Jadi tolong perhatikan, tidak membatasi nubuat hanya tentang masa depan. Janji ke masa depan. Tuhan akan memberikan kepadamu jodoh orang yang paling ganteng, bisa apa? Yang paling kaya. Amin. Semua orang senang, saudara. Secara fisik kita suka orang cantik, ya. Pria suka wanita cantik suka pria ganteng. Itu secara fisik itu senang seperti itu. Tapi kalau sudah nanti menikah, urutannya menjadi berbeda, saudara. Secantik apapun dia, kalau bikin kita punya hati pegel, dia jadi jelek. Ya, yang sudah nikah pasti ngalami, amin. Apa diam ini bapak-bapak? Nggak berani ngomong. Daripada tambah dimusuhin, amin. Ya toh, juga seganteng apapun misalnya si suami, tapi kalau bikin makan hati, hilang gantengnya, amin. Nanti kalau sudah menikah beda dari dulu secara fisik, ya. Kalau kita masih remaja itu kita hanya lihat fisiknya menarik ini, wah sudah selesai sampai sana. Tapi sudah umur bertambah udah mulai tidak lagi lihat fisik, mulai lihat apa? Kecocokannya, sifatnya, amin. Termasuk juga penghasilannya. Kenapa? Lo orang nikah kan tidak mungkin cinta yang dimakan tiap hari, amin. Ya apa enggak? Orang nikah perlu biaya, betul? Undangan nikah aja pakai biaya, bikin cetak. Pesta nikah pakai biaya, sesudah nikah tinggal di mana pakai biaya, makan sehari-hari pakai biaya, amin. Mulai kan bukan berarti tambah materialistis, tapi tambah berpikiran realistis.
Bisa dimengerti maksudnya? Kadang-kadang kan orang enggak, pokoknya wis ya, itu sengsara, saudara. Kasihan orang tua mau pensiun enggak bisa. Kenapa? Kasih makan terus anak cucu. Aduh, kasihan. Saya ketemu seperti itu, saudara. Sak cucunya dia masih pelihara. Kenapa? Kapan dia pensiun? Ya, makanya orang bully itu bagus. Anak umur 18 dia usir keluar, saudara. Ayo, pokok kamu mandiri, wes. Kalau bangsa kita enggak, saudara, cucu umur 18 saja tetap di situ. Betul? Dipelihara terus, saudara. Kasihan saya lihat. Sehingga nenek-nenek, kakek-kakek tidak bisa kalau pensiun pun akan dijadikan babysitter, amin. Ma, titip anakku, betul aku mau pergi, titip. Jadi babysitter, suami istri. Kasihan, saudara, wis tuwek-tuwek dia dijadikan babysitter, amin. Lagi kalau kadang-kadang anaknya tidak ngerti, nek titip anakmu kan di situ perlu makan, amin. Kadang-kadang tidak nitip makanannya, amin. Kita titip tok, ya kasihan mertua. Saya kadang-kadang lihat, aduh, cengdinya di mana? Titip anakku katanya. Enggak dititipin makanannya. Titip anakku nih loh, Ma, tak titip anakku nih gotia buat dia belanja. Enak dong? Jangan nih anakku tak titip, tolong ya Maya. Ya terus apa? Tolong nanti dia mau pergi mall ya, Mama ajak ke mall ya. Papa tolong nih dia mau apa? Papa beliin. Loh kasihan toh, amin. Apa enggak cukup kau sudah bikin dia menderita, kau bikin dia tambah menderita dengan anakmu lagi, amin. Saudara, makanya pendidikan bully itu ada baik dan buruknya. Baiknya bikin dia mandiri. Saudara, apalagi sambil kuliah dia kerja. Kadang untuk cari duit. Betul, kalau kita kadang-kadang sudah kuliah pun tidak mau kerja. Amin. Ruwet, saudara ya. Makanya ada baiknya juga, saudara, berpikiran seperti orang bully. Jangan pikir semua orang bully itu salah, saudara. Enggak, banyak juga yang benar, saudara. Ya, didikannya banyak tapi Pak, habis itu anak itu kan jadi disuruh keluar dari rumah pergaulan bebas, ya terserah dia tuh. Betul? Kenapa? Kan kadang nggak bisa diawasi, saudara. Betul? Kecuali mamanya sewa satelit, misalnya diawasi siang malam, anaknya dipasangnya GPS, diawasi di komputer di mana dia, betul? Terus mobilnya dipasangnya apa? Itu loh, perekam. Ya, kalau saudara mau pasang mobil saudara perekam, teman saya ada yang kerja seperti itu, masang khusus. Belajarlah percaya walaupun dia kurang bisa dipercaya. Amin. Semoga dengan dia dipercaya, dia menghargakan kepercayaan itu, betul? Ya tuh. Kalaupun dia kemudian tidak menghargakannya, serahkan dia kepada Tuhan. Amin. Ya tuh, Tuhan, ku serahkan dia, kamu bawa-bawalah. Amin. Gitu loh, saudara. Kamu cincang-cincang lah, pokok aku udah serahkan. Gitu, saudara. Enak. Cepet jadi. Seperti tadi saya ceritakan, kakak ipar saya ngeluh terus. Kenapa? Karena kuku saya sudah punya gendaan, terus semua uang dibawa ke gendaannya. Terus bagaimana Pak solusinya? Nek kalau nanya hamba Tuhan tuh mestinya, Pak, nanti Bapak doakan kalau mungkin ada pernyataan Tuhan, tolong disampaikan ya. Kita hamba Tuhan tuh disuruh kayak call center, 24 jam ada orang. Memang saudara, kalau saudara telepon BCA misalnya call center ya, itu masih ada orang terus. Tapi kami hamba Tuhan tuh punya kehidupan juga, punya keluarga, nggak bisa selalu pegang telepon dan duduk nunggu. Terus begitu ada langsung kami jawab, mana bisa? Orang nggak sabar selalu ingin jawaban langsung. Langsung saya bilang gini aja deh, Ci. Saya bilang, karena dia kan tanya, gimana ya Pak solusinya, jalan keluarnya supaya cepet ya. Gampang, kasih kukumu minum racun tikus, cepat selesai. Loh gitu kan? Iya, saya bilang, pegel saya, saudara. Orang nanya itu ya mesti apa? Pak, Bapak doakan kalau ada pernyataan nanti tolong disampaikan. Jangan main paksa, detik itu juga ada. Saya kesel kan tadi saya pergi, saudara, ke toko apa namanya itu loh, apa Spot Warehouse, kan beli sepatu buat istri, ya untuk olahraga. Ya kan mau rencana ini udah gede banget, udah jelek, jadi harus olahraga. Lagi belanja harus segera dijawab. Kan memangnya kita ini duduk di rumah kerjanya terus bertapa, pegang telepon tok nunggu gitu. Begitu ada terus Tuhan gitu. Nggak ada kehidupan, nggak ada pergi jalan-jalan, nggak ada pergi belanja gitu. Kadang pegel, saudara, ketemu orang. Ya, apalagi kalau yang ditanya nggak mau ngaku siapa dia. Ya, sering saudara orang nelpon, saya tanya ini siapa? Enggak Pak, saya cuma tanya. Loh, iya siapa ini? Enggak, saya cuma tanya Pak. Saya itu panggilannya bener jadi pengusaha. Saya tanya ini siapa? Enggak, saya cuma tanya. Kan bikin pegel, saudara. Betul. Persis waktu Yesus dianiaya, waktu Yesus direndahkan. Betul. Serdadu-serdu pukul dia, waktu pukul bilang apa? Terkah, siapa aku? Wah. Betul. Persis seperti itu, saudara. Makanya saya kadang-kadang tidak saya layani. Udah saya tutup aja, plak. Bosen. Saya tanya siapa dia, saya nggak tanya terus saya mau tanya rumahnya di mana, kerjaannya apa, perpuluhannya kemana. Nggak, saudara. Saya cuma tanya ini siapa sih, dari mana. Tetap nggak apa, saya cuma tanya. Loh ya ini siapa? Tetap nggak mau bilang, kan pegel hati kita.
Suruh badek-badean, betul? Istilahnya kalau kamu hamba Tuhan pasti kamu tahu jawabannya. Enak. Saya enggak kerjaan badek-badean, lu badek-badean sama orang lain sana. Kadang-kadang gitu, saudara. Ya dianggap orang peka itu seenaknya bisa diperlakukan, ya. Saudara, kan Tuhan sendiri ngomong, ya Rasul Paulus bilang apa? Aku malu karena kamu begitu lemah, kamu mengizinkan dirimu dipermainkan. Saudara. Oke, kita lanjutkan sekarang. Yuk, kita lihat lagi. Karena katanya tadi firman tadi bilang apa? Jangan anggap rendah nubuat. Sekarang lihat, sikap kita yang bagaimana yang menganggap nubuat itu sesuatu yang rendah. Contohnya, Tuhan akan melakukan begini. Oke, saya tunggu. Itu salah satu sikap menganggap rendah. Karena kenapa? Engkau menganggap nubuat itu akan terjadi otomatis, akan pasti terjadi. Tidak ada sesuatu yang kau harus ambil bagian di dalamnya. Lakukan sesuatu untuk membuat itu menjadi kenyataan. Itu namanya merendahkan nubuat. Bisa. Contohnya, saudara mau pasang apa? Wah, sudahlah, nggak usah pakai syarat-syaratan. Udah pasangin. Saudara kan berarti memandang rendah semuanya. Contoh, pergi kantor, celana pendekan, pakai sandal jepit. Nggak dilayani, kenapa? Ya kecuali saudara mengatakan di bank saudara punya uang triliunan, mau sandal jepit tetap dilayani. Bank nggak? Biar saudara keren pakai dasi tapi mau kredit susah. Amin. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kembali ke sini. Memandangnya rendah beranda apa? Mengimani itu bisa langsung terjadi. Mengimani itu pasti terjadi, tapi tidak pernah merelakan diri ada harga yang harus membuatnya untuk terjadi. Tolong perhatikan. Lihat, waktu waktu Samuel datang kepada Daud, diurapi kan? Langsung bilang apa? Urapi dia menjadi raja. Perhatikan saudara, nanti saudara baca di Alkitab, urapi dia. Tapi itu kemudian terjadi sekitar 14 sampai 16 tahun kemudian. Pengurapan itu, janji itu, nubuat itu. Dalam masa 14 sampai 16 tahun apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Proses, betul? Naik turun, sebentar jadi pahlawan, sebentar jadi buronan, betul? Saudara, jadi di masa saudara dan saya menerima nubuat, bisa akan terjadi roller coaster, tahu? Begitu saudara. Itu karena harus mengerti. Jangan, loh, saya pokoknya kan imani, kenapa begini? Saudara memandangnya rendah. Namanya memandang rendah itu berarti tidak menghargai kan? Betul apa ya? Contoh, tadi kita makan sama Pak Tobing kan, saya lihat, saya bilang, Pak, luar biasa keluarga ini. Kenapa? Pembantunya pun, susternya ikut makan bareng di makanan itu. Banyak saya lihat, saudara, orang Kristen, Tuhan berkati makanan ini, susternya duduk sana, air teh pun tidak dikasih. Betul? Makanya kalau saya pernah nonton kan di YouTube itu suster yang banting-banting anak itu, betul, anak bayi diangkat dibanting, dia tidak tahu bosnya pasang CCTV itu, anak itu disiksa. Kadang-kadang wajar lah dia menyiksa karena dia tersiksa. Amin. Masa bos makan enak-enak dia cuma kenapa sih kasih dia makan semeja? Dia manusia, amin. Dia manusia. Dia ciptaan Tuhan, toh. Saudara, tadi saya bilang luar biasa keluarga ini, dan saya kaget, saudara. Begitu saya menoleh, anak itu menoleh ke saya, anak itu Down syndrome. Kelihatan kan muka orang Down syndrome, seluruh dunia mukanya sama kan? Ya. Yang satu lagi juga hampir mirip Down syndrome, kokonya yang berduduk dekat sana. Saya lihatin, ini juga mirip kayak Down syndrome. Tapi keluarga ini bisa mengasihi pembantunya, duduk makan bareng. Yang saya paling jengkel lihat apa? Sudah berdoa, terus pembantu duduk sana, teh pun tidak dapat. Masa sih harga teh itu 100.000? Saudara, kasihlah dia, ayo makan bareng, nggak apa, dia manusia kok. Itu kan kesaksian, jadi orang lain lihat, wah, ternyata Kristen ini ciami, betul? Pembantunya pun makan bareng, amin. Jangan sampai udah sisa-sisa baru panggil, duduk sini kamu makan sisa. Itu memangnya dia dogi, betul? Ya enggak, kalau dia kungkung-kungkung ngomongnya silakan kasih itu. Saudara, saya bilang tadi saya kagum kenapa keluarga ini, saudara, kalau dilihat dia tidak diberkati luar biasa, anak Down syndrome. Koko juga lihat muka Down syndrome, tapi dia bisa perlakukan pembantunya dengan penuh kasih. Ya, tapi lihat lagi di sini. Memperlakukan, memandang rendah. Jangan saudara bilang, memandang rendahnya selalu, saya tidak percaya. Nggak mungkin. Itu itu salah satu jangan namanya memandang rendah. Tapi memandang rendah itu nganggap enteng apa? Ya wis lah, pokok tak imani jadi. Itu nganggap enteng, saudara, nubuat itu. Jadi ada proses yang saudara dan saya harus lalui. Ada hal yang saudara dan saya harus bayar. Karena itu tidak murah. Lagi saudara perhatikan ya, orang-orang yang di Tuhan sampaikan, ketika Tuhan bicara langsung kasih mimpi kepada
Yusuf lewat penglihat mimpi, ya kan? Dia akan jadi orang penting, saudara. Langsung kemudian malam itu juga Tuhan bicara kepada Firaun, Firaun, aku sudah bicara kepada orang di tanah sana, betul, di Kanaan. Kau cari yang namanya Yusuf, kau jemput dia langsung dan kau jadikan dia Perdana Menteri, amin. Dia harus mengalami proses karakternya, amin. Dia harus mengalami proses apa lagi? Baik karakter, tanggung jawab, keintiman dengan Tuhan. Buktinya saudara lihat, sekalipun dia di penjara, tolong perhatikan, begitu Firaun dapat mimpi, dipanggil, ada ndak Yusuf bilang gini, Firaun, saya doa puasa dulu ya 30 hari untuk tanya Tuhan apa artinya, ada? Ndak ada. Begitu Firaun mimpi, dia langsung terjemahkan, betul apa ya? Berarti walaupun dia mengalami ketidakadilan, walaupun dia mengalami aniaya, hubungannya dengan Tuhan tetap dekat. Sehingga sebentar aja dia langsung, gini artinya, langsung dapat. Kalau yang tidak dekat, tak puasa no se, amin. Tak doa dulu 8 jam, minta Tuhan jawab, amin. Berarti tidak karib, betul? Lihat lagi, waktu dia dijual, saudara, namanya orang dijual nggak terima gaji loh, saudara. Budak nggak terima gaji, cuma terima makan minum dan pakaian dan rumah. Bukan terima rumah, tinggal di rumah bos. Tidak ada gajinya. Bahkan Alkitab bilang kalau dia menikah pun, bosnya yang carikan dia, itu istri dan anak-anaknya bukan milik dia, itu milik bosnya. Ya, jadi kalau dia mau bebas keluar, dia keluar sendiri, nggak boleh bawa anak-anak dan istri. Kalau dia tetap cinta sama keluarga, dia akan bilang sama bosnya, bos, aku cinta keluargaku, aku nggak mau keluar bebas, aku tetap tinggal, maka dia akan dibolongi di telinganya. Jadi dia kalau keluar dia nggak boleh bawa anak-anak dan istri. Supaya bisa sama anak istrinya, dia harus tetap bersama dengan bosnya, betul? Nah, ini juga bicara tentang apa, saudara? Kehidupan para suami. Kalau dia mau hidup bebas di luar, maka anak istrinya akan tertinggal. Betul? Betul? Kalau dia cinta, dia akan tetap di dalam. Terus apa lagi tandanya dia cinta? Dia tetap mengabdi ke tuannya. Makanya orang suami-suami yang benar-benar cinta sama keluarga, dia akan benar-benar mentaati Tuhan. Itu tanda cinta. Ya, pengajaran dari persisting perbudakan itu kalau secara kitab, tapi kita nggak bahas itu, nanti terlalu lama khotbahnya, ya. Nah, sekarang kembali ke sini yuk. Memandang enteng, kembali mandang enteng. Menganggap apa? Pasti terjadi, gampang semuanya. Amin. Nek aku pokoknya tak imani wes, apa lagi, betul? Enggak. Ada jalan-jalan yang kemudian mungkin kelihatannya mendatar, mungkin kelihatannya menurun sekali, ataupun bahkan saudara mas di dalam jurang baru naik. Di dalam proses nubuat itu menjadi kenyataan. Bahkan mungkin ada perintah-perintah supaya nubuatan itu jadi. Lihat. Ketika Saul diangkat jadi raja, betul? Yang terjadi Samuel bilang apa? Tunggu aku 7 hari. Ya? Ternyata saudara, waktu dia 7 hari, dia sudah hari ke-7 sudah panik. Dia antar persembahan sendiri, dia buat persembahan sendiri. Baru selesai persembahan datang Nabi Samuel kan? Kamu bodoh. Terus Tuhan bilang apa? Firman Tuhan, mestinya Tuhan menegakkan kerajaanmu. Tetapi sekarang Tuhan memberikannya kepada orang lain. Sekalipun Tuhan janji yang indah dalam hidup kita, itu bisa dibatalkan lewat ketidaktaatan. Tapi coba lihat, apa Samuel pernah ngomong? Saul, ini hubungannya dengan jabatanmu loh. Kalau kamu tidak taat jabatanmu, dikasih orang lain. Ada? Tidak ada. Betul? Jadi, saudara tolong perhatikan di sini supaya saudara dan saya ngerti kenapa. Karena banyak sekali orang yang memandang enteng nubuat, baik menganggapnya langsung bisa terjadi, maupun tidak mau mendengarkannya. Tadi kan kita tahu, nubuat isinya pesan Tuhan. Ya, bisa penghiburan, teguran, bisa pengungkapan masa depan, bisa janji Tuhan, bisa macam-macam. Ya, tidak hanya sekedar mobil, rumah, jodoh dan lain-lain. Itu tolong perhatikan, jangan dibatasi. Ya, nah kembali ke sini, yuk. Saudara, ya. Dan saya sudah sampaikan sama saudara 2 tahun lalu, ya. Saya khotbah. Kemudian ada satu orang maju. Pak, tolong doakan saya. Waktu doa Tuhan bilang apa? Keluar dari perusahaan papamu. Tinggalkan perusahaan papamu. Ternyata sampai beberapa bulan lalu dia tidak mau keluar, saudara, selama 2 tahun. Ternyata kemudian dia kan jabatan direktur nih karena dia anak. Ya, hasilnya apa? Perusahaan ini tersangkut dalam pembelian
barang-barang curian. Otomatis hukumnya membeli barang curian, ngerti tidak ngerti, tahu tidak ngerti, tahu tidak tahu adalah penadah. Dia sewa pengacara terus sampai apa? Rumahnya pun dijual. Ujungnya sekarang dia ada di Medaeng. Nah, waktu di Medaeng baru dia mau cerita, Pak Asen dulu kasih tahu saya suruh keluar dari perusahaan papa. Saya tidak keluar. Sekarang sudah usia 50-an, sak rumah melayang, kapan bisa balik? Ya sudah 50-an itu butuh mujizat, saudara, amin. Ya kita masih 20-an, masih panjang sekali waktunya untuk cari duit. Tapi kalau sudah 50-an, naik 60-an, tambah usia bertambah, tambah kekuatan menurun, pasti. Amin. Tapi Pak, bir 1 botol boleh nggak? Ya kan gitu, saudara ya. Tergantung, amin. Amin. Tuh, tergantung tekadnya hidup bagaimana. Betul, kalau mau tekad hidup bener, sama sekedar bener lain lagi, amin. Oh, iya dong. Sama kedua, tergaulannya sama siapa? Iya dong. Berarti kalau gini Pak, saya pindah aja pergi ke Tretes atau ke Batu supaya bisa minum. Nggak boleh, saudara. Baik, kita ingat dulu ya. Salah satu menganggap enteng adalah menganggap itu bisa langsung terjadi tanpa ketaatan. Ya pasti aku percaya. Berarti apa? Saudara anggap rendah, nggak ada harganya. Percaya tapi nggak mau membayar harga. Ya kan saya sudah sampaikan sama saudara ya. Tentang apa namanya? Satu orang itu yang waktu ketemu, Tuhan langsung ngomong doh. Apa Tuhan bilang? Tuhan bilang kau akan punya pabrik baru. Dia nggak percaya. Wah, masa? Nah, jadi saudara perhatikan apa? Kita perlu diajar bagaimana bisa membedakan ini nubuat dari Tuhan atau ini nubuat nyeneng hati. Ya, sebentar kita akan masuk ke situ. Jadi mohon kesabaran saudara. Kalau tidak kita break, kita akan lanjut. Habisnya saya lihat saudara tidak terlalu banyaknya mengantuk, jadi saya lanjut. Kalau sudah mulai nguap, kita break baru kita lanjut nanti. Ya, karena ini agak panjang. Sudah banyak hal yang kita bisa dapat. Nah, ini yang dia nggak percaya. Terus yang terjadi apa, saudara? Tuhan sesudah nubuat ada perintah. Masih ingat? Tuhan bilang, belikan istrimu mobil. Ya, belikan. Nah, nanti saudara akan bisa bedakan salah satu ciri nubuatan itu benar atau tidak adalah waktu ada sesuatu yang saudara dan saya disuruh persembahkan atau lakukan. Kalau itu dipersembahkan untuk yang bernubuat, itu 99% sesat. Ono ayatnya, sebentar kita buka. Ya, supaya saudara tahu. Jangan di mana ayatnya? Sebentar kita buka, saudara, supaya oh iya ya ono ya. Tapi tak baca-baca kok udah ada ya. Sebentar kita buka, kan gitu. Nah, jadi saudara kita lihat di sini apa? Ya, dia nggak percaya. Terus Tuhan bilang belikan mobil. Dia nggak mau lakukan beli mobil. Akhirnya saudara, berapa waktu kemudian dia telepon Pak Hasan. Kok tiba-tiba sales saya di sekian kota itu pulang tidak ada orderan satupun. Bingung toh? Biasanya produknya dia pergi di kota-kota itu laku sekali, kok nggak ada satupun orderan pulang. Terus pertanyaannya, sudah belikan istri mobil? Belum. Kan Tuhan bilang, belikan istrimu mobil. Dia nggak belikan. Karena saya cerita lengkapnya, saudara, saya nggak perlu ulang-ulang lagi ya, saudara masih ingat cerita itu. Ya, akhirnya dia belikan. Kemarin saya ketemu lagi dia di Pasen, sudah dapat tanahnya. Untuk apa? Pendirian pabrik kedua. Saya bilang, di mana tanahnya? Dekat sana Pak. Salah. Kenapa? Tuhan bilang di roh saya sebelah sana, bukan sebelah sana. Oh ya sudah, kalau gitu saya mau cari. Saudara, akan ada data akurat. Ya, ini yang membedakan nanti jawatan Nabi dengan karunia bernubuat. Karena levelnya orang nubuat itu satu namanya roh nubuat. Waktu saudara nyembah dan kita nyembah, tiba-tiba ada yang mendapat sesuatu dan dia berbicara. Tapi itu tidak sering. Kadang-kadang mungkin setahun sekali dia dapat, itu namanya apa? Dia diberikan dihinggapi roh nubuat. Ada setiap hari dia bernubuat, tumpang tangan. Tetapi nubuatnya hanya, kita lihat batasannya. Yuk, kita akan lihat ya. Biar bisa bantu saya, ada satu ayat ya yang begini. Nubuat itu membangun, menghibur, menasihati. Ya, oke, kita nggak buka, tapi sampai di situ saja ya. Nubuat itu apa? Membangun, menasihati,
menghibur. Jadi kalau cuman saudara tenang, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu, itu menghibur. Menasihati, sudah kamu ngalah sama suamimu atau kamu lebih sayang istrimu, menasihati. Membangun, contohnya, Tuhan tahu sekian tahun kau tekun cari dia, dia akan memberi upah yang layak. Itu membangun orang. Nah, itu kalau nubuatannya jenisnya 3 berita itu, dia punya karunia bernubuat. Berarti kan? Nah, terus untuk punya jawatan nabi, dia minimal punya 4 karunia. 1 namanya bernubuat, 2 membedakan roh, 3 perkataan pengetahuan, 4 perkataan hikmat. Minimal 4. Bukan cuman nubuat. Kalau dia cuman nubuat, itu namanya dia punya karunia bernubuat. Contoh daripada 9 karunia roh. Tapi kalau nabi, dia harus punya karunia perkataan pengetahuan. Contohnya, ketemu tiba-tiba masalahmu begini kan. Kau sedang punya pergumulan gini. Itu kalimat perkataan pengetahuan. Terus dia harus punya perkataan hikmat. Jalan keluarnya mesti begini. Solusinya bukan cuma sabar, percaya, tambah banyak doa, tambah banyak kasih persembahan. Supaya kami termotivasi lebih banyak mendoakanmu. Kalau persembahanmu sedikit kok minta doa banyak-banyak. Ya, sebelum kita akan masuk lebih dalam di sini. Saudara, jadi memandang enteng tadi. Ya pokoknya pasti terjadi, saya imani aja. Orang nggak mau bayar harga. Ya, oke, kita ngebahas itu dulu supaya kita lanjutkan. Orang lihat, saudara, memperlakukan itu dengan rendah. Yang kedua, saudara, waktu disampaikan nubuat itu kita berontak karena tidak sesuai dengan mau kita. Kita tidak hargakan itu sebagai perintah Tuhan, tapi kita berontak. Contohnya yang kemarin kan saya siaran itu, ada yang telepon saya, Pak, saya udah 2 tahun nggak kuliah. Terus semua yang saya kerjakan sekarang nggak berhasil. Terus gimana, Pak? Ya sudah, Tuhan, kenapa anak Tuhan bilang? Dia 2 tahun lalu janji sama keluarganya, suruh dia tepati. Ternyata dia janji apa? Aku keluar, berhenti kuliah, aku coba kerja 2 tahun. Nek gagal, aku balik kuliah. Nah, gagal, dia tidak mau balik, saudara. Jadi Tuhan bilang apa? Kamu itu anakku, aku ini bisa dipegang omongannya. Betul, Tuhan setia. Lah anakku tidak bisa dipegang omongannya, betul? Jadi kita kembali ke sini apa? Memandang rendah itu juga tidak menghargakan, tidak mentaati, itu namanya memandang rendah. Jadi nubuat cuma tidak hanya sekedar janji, tapi ada petunjuk selanjutnya, ada perintah selanjutnya yang saudara dan saya harus lakukan. Saudara, ya 3 hari lalu saya ditelepon satu orang ibu sampai telinga saya sakit dua-dua. Ngomongnya jam-jaman, saudara. Ya, jam-jaman ini saudara, bukan sejam. Balik sini, terus pindah sampai saya taruh di sini, pindah lagi sini, kadang saya taruh karena penuh. Kenapa, saudara? Ya, sekitar 3 tahun lalu usaha mereka mulai merosot. Terus, pasien ini kok usaha mulai merosot. Oke, kita doa. Tuhan, anakmu usahanya sedang turun sekali. Apa yang harus dia lakukan? Tuhan bilang, suruh dia diam. Suruh dia diam. Diam artinya jangan coba usaha apapun, diam, cari Tuhan. Ternyata saudara, belakangan baru saya tahu kenapa Tuhan suruh dia diam. Walaupun sebenarnya dia diam, dia tetap bisa dapat duit. Tetap ada sekitar 15 juta sebulan yang lumayan cukup untuk keluarganya. Tapi dia pengusaha gede, dia gengsi kalau dia turun. Itu gengsi kalau nggak ada kerjaan. Terus dia coba lagi usaha. Caranya gadaikan rumah. Punya modal loh. Dia usaha. Tenggelam lebih dalam. Nggak mau berhenti lagi. Gadaikan mobil-mobil yang ada. Lebih tenggelam. Istrinya ngomong sini, sampai saya bilang, aduh, saudara pegel, kenapa? Kan saya bilang terus, Ci, saya kan sudah bilang, sama suaminya Taci sekian tahun lalu, suruh diam kan, tapi dia nggak mau diam kan, dia terus gengsi kan. Kenapa? Saya mesti usaha, saya nggak mau kelihatan rugi, saya nggak mau kelihatan orang yang sudah surut, saya nggak mau kelihatan, kasarnya tidak lagi selevel saya yang dulu. Dan saat ini, saudara, maaf kata, untuk makan pun sulit. Ya, korbannya siapa? Saya. Itu sampai saya taruh di sini depan saya, saudara, saya kasih speaker, taruh sini lagi. Saudara pikir itu kalau terima telepon HP itu nggak pusing kalau lama-lama? Pusing, saudara. Betul? Pusing. Orang yang nanya, tidak habis dia lega, saya geliang pegang HP kelamaan. Iya?
Kan sudah dibuktikan, saudara kan, 2 HP kasih on, taruh telur di tengahnya toh, mateng. Iya toh? Itu kan menghancurkan saraf-saraf di dalam ya, kelamaan. Terus apa lagi, saudara? Ya, dengan menatap layar HP terus-menerus apa? Layar HP itu kan ada sinar apa namanya? Iya, itu ngerusak mata. Ya, orang suruh SMS, Pak, saya konseling per WhatsApp ya biar irit. Iya, sampean irit, mataku sepet. Saudara, kadang orang aneh-aneh, betul? Dia yang mau konseling, dia mau hemat. Suruh kita yang menderita, CNI. Syukur aja wis konseling gratis kok. Betul? Betul. Lu ada saudara orang kaya. Waktu itu konseling sama saya, telepon saya, Pak Asen. Iya. Saya mau tanya Pak Asen ya, Pak Asen punya nomor Surabaya? Saya nggak punya. Masa tiap kota saya punya nomor HP? Dipikir saya saudagar HP, berapa puluh saya bawa HP karena tiap kota lain-lain kan nggak mungkin. Loh, ini nomor mana Pak? Berarti saya interlokal sama Pak Asen. Itu kalau takut biaya nggak usah nelpon loh. Betul, ini orang kaya loh saudara, saya sebut, bukan orang miskin. Kalau saya tunjuk ini loh yang dia punya, saudara kaget. Masa sekaya itu pelitnya kayak gitu? Iya. Masa tanya saudara, ini nomor? Iya, saya bilang, ya memang iya. Loh, Bapak nggak punya nomor fleksi sini? Nggak ada. Loh, berarti saya interlokal. Cek pelit deh saudara, urusannya dia sendiri, jadi takut nelpon. Betul. Makanya orang kaya itu praktek no, betul. Oh, cuma saya orang kaya, tapi tidak ada prakteknya, percuma. Omong kosong, bocah. Saudara. Iya, sampai saya pegel. Sampai saya bilang, ya sudah Pak, kalau gitu saya bilang, kenapa? Lu mau konseling sama saya? Saya ukur, saya angkat telepon. Tanya lagi, bisa nomor yang lebih murah apa? Betul, cilaka kan? Kalau mau lebih murah, gini aja saya bilang, beli benang, betul? Beli kaleng 2, saya sebelah sana, engkau sebelah sini, betul? Gratis, saya bilang, kedengeran di kaleng, saya taruh sini, betul? Kadang-kadang orang aneh, saudara, kaya sekali, nelpon pun hemat. Betul. Loh, ini super. Kalau saya kapan-kapan ya, saudara, kalau saudara mau saya tunjukin, itu dia punya. Saudara kan, ini, iya. Saya tahu kenapa, saya pernah korban di tempat itu. Dan dia pemiliknya. Pelitnya minta ampun, saudara. Makanya, orang itu, jangan berpikiran orang tambah kaya, pasti tambah pemurah. Belum tentu. Betul? Yang pasti kalau dia tambah kaya, dia tambah pemarah. Karena merasa sudah kaya, layak marah-marah, amin. Betul saudara? Bersyukur makanya kalau punya suami sedang diproses, amin. Amin. Jadi dia merasa, yang aku tidak layak. Ya bersyukur, jadi dia nggak mau marah, dia segen, amin. Tapi kalau dia sudah makmur, apa kamu? Ini saudara ya. Jadi ada syukurnya juga, amin. 1-2 orang yang ngomong. Tidak ada yang lain. Baik, kita kembali di sini yuk. Nah, sekarang saudara ya. Nubuat tadi saya nggak tahu dalam lagi ya. Nubuat itu gini terus tentang teguran kayak apa, nasihat kayak apa, nanti terlalu panjang. Nanti kita nggak bisa break. Nah, tapi kita mulai sekarang apa? Sumber nubuat. Tadi kan jelas. Nubuat itu berasal dari akar kata nafa, naba, nubuat. Ya, jadi harus ada yang dia terima, dia dengar, dia terima di dirinya, baru dia sampaikan. Tidak boleh dari dirinya sendiri disampaikan. Ingat itu, karena itu berlawanan dengan akal katanya. Ya, tidak begitu. Baik. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah, saudara kalau dinubuatin, saudara tahu enggak itu berasal dari roh apa? Gitu loh. Karena kalau tidak, kita babak belur. Ya, hancur. Kenapa? Misalnya, saudara invest saja di tiba-tiba gagal. Jadi dia ancam saya. Loh, pastinya hamba Tuhan itu kalau nubuatannya beda. Saya sering saudara misalnya, ya kan, banyak di sini juga sering ke Bu Anu, Tante Anu. Buat saya nggak masalah. Kenapa? Misalnya saya dapat begini, si Anu dapat begini, saudara yang putuskan. Saya nggak pernah bilang tante sana pasti salah. Nggak. Silakan saudara yang putuskan. Mungkin juga dia dinubuatkan bulan berapa. Betul? Tidak dilakukan, Tuhan merubah rencananya. Berbeda sama yang saya dapat. Karena sudah terjadi perubahan, bisa. Jadi nggak boleh langsung ancam, oh itu pendeta salah, itu pasti salah tuh. Nggak benar. Nggak boleh saudara, kita hamba Tuhan. Terserah dia mau percaya yang mana. Nggak boleh terus nelpon hamba Tuhannya marah-marahin saudara. Saya nggak senang terus saya mau apa saya dalam hati. Ayo. Ya, saat tanggal segitu saya ke Jakarta, dia nggak hubungi saya, dia nggak berani saudara. Ya, kenapa? Karena dia menyampaikannya berdasarkan apa? Mungkin prinsip kita gini loh, tujuan kita mungkin baik. Ya dia mau beli, ya sudahlah kita doakan supaya berhasil. Nggak bisa saudara. Ya, Tuhan itu punya rencana yang spesifik. Nggak boleh hanya kita doakan dukung doa dan dukung doa.
Kan saya sering, pas saya mau jual rumah, saya nggak akan doakan supaya rumah itu laku. Tuhan, rumah boleh dijual nggak? Kalau Tuhan bilang tidak boleh dijual, saya nggak akan doakan supaya laku. Nggak boleh, saudara. Ya, ini kan ada satu bidang tanah luar biasa gede. Ya, yang punya ngomong Pak Sen. Berapa tahun lalu kan waktu saya minta doa sama Pak Sen bilang nggak boleh jual tanah itu. Sekarang tanah itu jadi tawar segini, Pak. Boleh nggak? Si tak doa sih. Jangan langsung pikiran, kalau dijual kan minimal dia ingat saya, amin. Ya toh, dulu dia mau jual sekian, Tuhan bilang nggak boleh. Sekarang harga sudah berlipat-lipat, terus dia tanya saya lagi, kalau saya bilang boleh kan minimal ada ingat-ingat, amin. Betul, ingat, amin. Itu, enggak, saya doa, nggak dapat. Saya bilang maaf, sampai hari ini saya tidak dapat. Berarti jangan lakukan apapun atas tanah itu. Selesai. Karena kenapa, saudara? Orang bisa bernubuat itu, maaf kata, cobaannya adalah uang. Biliam cobaannya uang. Terus saudara, saingan daripada roh nubuat itu adalah roh tenung. Roh tenung pun mendatangkan uang banyak. Alkitab catat loh, saudara, kali saudara baca ya. Roh tenung itu mendatangkan uang yang sangat banyak. Jadi kita tinggal pilih, kita terima banyak uang, ya, atau kita tetap benar. Pilihannya sulit loh, saudara, nggak gampang. Jangan kita ngomong uang kecil, ini kita ngomong uang gede loh, saudara. Ya, kalau uang kecil 100-200 ribu mungkin tidak berat cobaannya. Tapi kalau uang jumlah gede ini tidak mudah, saudara. Semua orang butuh uang, amin. Yang tidak butuh uang angkat tangan, ayo. Saya akan doakan supaya tidak akan pernah dikirimi uang sama Tuhan. Ayo maju. Kita fair-fair. Pasti semua butuh uang, amin. Jadi, saudara. Nah, kembali ke sini. Ya. Sekarang kita mau belajar apa? Bagaimana membedakannya. Ini yang penting supaya nanti waktu dinubuatkan, amin, hartamu serahkan, amin. Lu seda, nek ngono iku bahaya, betul? Nek hartaku kuserahkan, kau yang dapat, amin. Oke, sekarang kita mau buka satu ayat dulu, ya. Yang jelas sekarang gini, ciri-cirinya adalah kalau sudah ngomong harus memberi si penubuat, stop, jangan dilanjutkan, ya. Jangan saudara terus beri. Yuk, saya akan bacakan ayatnya, ya. Iya. Saya akan cari ayatnya. Ya. Bunyinya begini, saudara, ayatnya. Kalau mereka itu nggak ada apa? Tidak ada yang di makanan, kita kasih mereka akan menyatakan perang. Kalau kita kasih mereka akan kasih ngomong damai. Ya. Ya. Yuk. Kitab Mika pasal 3 ayat 5. Ya. Sudah ketemu? Mika pasal 3 ayat 5. Sudah ketemu? Iya, demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan. Lihat, Tuhan bilang para nabi tapi menyesatkan. Berarti apa, saudara? Ada yang memberikan petunjuk-petunjuk yang membuat orang tambah hancur, tambah gagal. Ya kan? Makanya saudara yang punya internet nanti buka ya, www.christianitytoday.com. Dan 4 hamba Tuhan yang jatuh itu loh. Salah satunya apa? Dia ngomong sama istri orang, kamu jodohku. Istri orang. Sedangkan dia juga sudah menikah. Terus, hamba Tuhan besar. Siapa nggak percaya? Masa dia bohong? Amin. Dilanjutkanlah hubungan dengan perempuan ini. Anaknya yang melaporkan hubungan ini. Karena anaknya sudah dewasa. Akhirnya, suami istri ini cerai. Si perempuan ini dicerai oleh suaminya. Si pendeta disidang, nggak ngaku. Disidang lagi, baru ngaku. Jadi Tuhan bilang engkau jodohku. Perempuan ini, wah, pendeta terkenal. Mungkin suaminya yang kiri ini bukan, amin. You know? Dan mereka melanjutkan hubungan. Waktu saya baca ada 4 kan, yang Christianity Today bulan lalu kan 4 yang disinggung di situ, ya. Itu pendeta besar semua, mega churches. Jadi kalau sudah mega itu jemaatnya sudah puluhan ribu. Dan itu 4 nyemplung seks semua, saudara. Lihat ya, menyesatkan bangsaku yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam, mereka akan menyatakan, lihat. Jadi, kalau engkau tabur hari ini, tapi kalau kau tidak beri, awas. Tuhan sudah bicara kepadamu.
50 juta. Hari ini hari terakhir, batas terakhir kau berikan. Syukur-syukur waktu dia mau beri, istrinya senggol. Pak, kita masih punya utang rumah, Pak. Itu rumah belum lunas, Pak. Diem dia. Terus habis itu besok dia telepon saya. Orangnya pernah datang doa malam ke sini. Kok, dia bilang, bener nggak sih saya disuruh kasih 50 juta? Saya tanya, pernah denger nggak Tuhan ngomong? Saya kan nggak bisa denger kok. Lah, dia bilang pernah dengar Tuhan sudah bicara. Pernah dengar nggak? Enggak, ya sudah. Tapi kan saya enggak peka. Tadi kan Tuhan udah ngomong terus saya enggak bisa dengar. Daripada saya salah, saya kasih saja. Saudara perhatikan. Nabi yang menyesatkan kalau sudah bicara tentang kasih saya. 20 sekian tahun saya pelayanan, ya. Nubuat tidak pernah ada pesan tolong kasih saya. Tidak pernah ada. Makanya saya heran kalau ada orang lain ngomong kasih saya itu. Dalam arti, mobilmu untuk saya. Ya, ini. Saya sampai bingung. Saudara. Saya 20 sekian tahun melayani Tuhan. Tidak pernah sekalipun Tuhan suruh saya mempesan ke orang, tolong mobilmu untuk saya. Tidak pernah. Yang paling banyak adalah berikan keluargamu, berikan anakmu, berikan orang tuamu, berikan saudaramu. Itu yang paling banyak. Dan tidak pernah satu kali pun ada tentang untuk saya. Ya, tahun kemarin saudara kami makan di Bon Cafe. Ada satu keluarga, ya, dia bilang, Pak, masalah saya gini. Langsung Tuhan ngomong apa? Bantu cecemu. Dia diam terus, iya Pak, bener. Cece saya punya anak mau sekolah ke luar negeri. Butuh 250 juta. Ya sudah, ada uangnya? Ada. Bantu cecemu. Nggak ada. Apa? Kamu saya lihat punya uang. Dan Tuhan bilang uang itu buat saya. Ini pakai ayat ini. Perhatikan. Kalau lihat. Tetapi terhadap mereka yang tidak memberi sesuatu ke mulut mereka. Lihat. Mereka akan menyatakan perang. Akan ada ancaman. Awas, kamu akan dibantai. Kamu akan dihabiskan Tuhan. Kamu akan ditiup Tuhan. Usahamu segala macam. Lihat ayat ini. Saudara. Termasuk orang Surabaya yang bertahun sekitar 2006 menyerahkan Suzuki Cherry-nya ini. Kenapa? Kau serahkan sepeda motormu, Tuhan akan berikan mobil roda 4. Kau serahkan mobilmu, Tuhan akan berikan mobil mewah. Dan dia beri. Sampai hari ini tidak datang-datang. Tapi Pak, bukankah waktu itu Elia diutus Tuhan pergi janda Sarfat? Betul? Dia minta apa ke janda Sarfat? Minta rumah, tanah, kebun? Berikan aku sepotong kecil, sepotong tok. Karena ini yang paling sering dipakai orang-orang yang punya karunia buat-buat itu untuk meminta uang. Ya, Yeremia aja minta. Katanya. Orang perhatikan saudara, ya. Jadi kalau saudara terima nubuat-nubuat seperti ini, misalnya, Pak Tobing, mobilmu, wah, jangan dituruti. Bisa? Jangan saudara, iya amin, wah Tuhan. Tidak, karena jelas Alkitab bilang apa? Nabi yang menyesatkan umatku. Saudara, ya di situ juga saya diproses, marah sekali saya saudara. Kenapa? Dia punya mobil build up sekian banyak saudara. Mobil build up semua, nggak ada mobil Jepang. Saya nggak punya mobil, masa saya yang miskin ditipu? Mestinya saya yang miskin menipu dia kan? Betul? Itu kemiskinan itu dekat dengan jadi orang jadi bikin dosa-dosa karena miskin terpaksa. Saya bilang saya minta maaf. Saya membuat koko nggak nyaman. Saya nggak bilang saya minta maaf apa. Saya bikin kau nggak nyaman, bekon dia nggak nyaman toh. Nggak bisa ngambil uang saya ratusan juta. Udah selesai. Berapa minggu kemudian saya doa, Tuhan datang tangannya begini. Ambil. Saya bilang, ini apa Tuhan pendek gini buat apa sih mentung orang? Tanggung. Ya pendek segini doang, mending panjang kan ngehabok orang lumayan. Saya bilang apa? Mulai sekarang kamu ndak usah tumpangi tangan orang sakit. Kamu bilang aja dari mimbar cukup. Karena kamu sudah pegang tongkat itu. Selesai. Saya bayar mahal, saudara, tongkat kuasa itu. Kalau dulu kan sakit maju ke depan saya tumpangi. Sekarang Tuhan bilang nggak usah, kamu ngomong aja. Oh gitu Tuhan. Makanya karena bayarnya mahal dijaga bener-bener saudara. Mahal. Pergi minta maaf saudara ya. Beli tiket Garuda bolak-balik. Saudara pergi minta maaf. Jadi kita lihat di sini apa? Ciri-ciri kalau jangan dituruti kalau sudah mulai ngomong kasih saya. Bisa? Bisa?
Tapi Pak, dia nggak ngomong kasih saya. Tapi dia kasih lihat, ini loh, butuh uang, butuh uang. Mirip nggak? Mirip, amin? Amin. Loh, hati-hati. Kenapa? Kadang-kadang kan saudara tidak digerakkan oleh Tuhan, tapi digerakkan oleh saudara lihat video klip, betul? Ini loh pelayanan kami, orang miskin, orang nggak mampu. Ayo, masa nggak kasihan? Kasihan kok. Ayo uang. Digerakkan bukan karena roh mendorong, tapi dikasih lihat yang sedih-sedih. Itu namanya telling set story teknik namanya. Di ilmu marketing ada. Contohnya gini, ayolah Pak, beli Pak. Saya dari pagi belum dapat jualan Pak. Itu namanya telling set story. Bisa misalnya asuransi begitu. Tolonglah Pak, 1 bulan ini saya nggak closing 1 pun. Nah itu namanya telling set story. Bisa? Itu tekniknya supaya orang berbelas kasihan. Saudara kalau nggak digerakkan, jangan lakukan. Tuhan tidak akan salahkan saudara. Ya, saya sering lihat orang susah. Kalau dulu saya gampang aja, karena saya karunia belas kasihan, salah satu karunia saya. Terus apa? Berkali-kali saya ketipu. Masih ingat cerita saya tahu? Masih ingat jemaat kami yang istrinya melahirkan? Masih ingat? Berapa yang masih ingat? Masih ingat? Aduh, saudara, padahal belum 2 tahun, 3 tahun saya cerita ya. Kan di gereja kita ada jemaat yang istrinya melahirkan. Jadi abis gereja saya pergi gosok dia ke rumah bersalin. Ya, anak pertama laki, kok nggak ya, anak laki, terus anak kedua perempuan. Jadi kan sepasang. Saya bilang selamat Pak ya, sudah sepasang kan senang ada punya laki, punya perempuan. Tuh biasanya senang. Daripada laki-laki, perempuan kan kadang-kadang nggak lengkap kan begitu. Nah, nangis yang suaminya. Loh, kenapa Pak? Mestinya kan senang punya anak sudah dapat laki dan perempuan. Nggak ada biayanya Pak. Loh selama mengandung nggak simpen uang? Dia bilang nggak cukup Pak, ini operasi cesar. Saya siapkan lahir normal, ini operasi cesar. Waduh kasihan, betul kasihan. Punya belas kasihan, ambil duit di kantong kasih. Terus, ya mati lampu. Ya kita akan teruskan, saudara, ya tidak mengganggu kan? Itu masih ada lampu kecil bisa saling melihat. Amin. Nanti kita pakai mata roh sekarang. Ya, terus yang terjadi apa? Saya telepon beberapa jemaat yang kaya. Ya, saya bilang ini jemaat kita nih lagi di rumah sakit nggak bisa bayar, kurang lagi sekian juta. Ya, jemaat kan langsung ngerti karena saya memang bergerak di gereja kami, saya bagian-bagian gitu langsung keluar. Oke, 500 sejuta semua ngeluarin sehingga kita serahkan ke dia, saudara, uangnya. Ya, dia bisa keluar rumah sakit. Nah, sesudah dia keluar rumah sakit, saudara, berapa waktu kemudian baru saya dikasih cerita. Mengapa itu biaya cesar begitu mahalnya? Saudara tahu sebabnya? Sesudah operasi cesar, dia tidak mau dijahit istrinya. Jadi itu loh, pakai lem itu. Sesudah dioperasi, itu lem kan hitungnya 1 sentian per senti. Jadi mahal sekali. Saya nyesel, saudara, bantu. Kenapa? Wes tahu nggak punya duit, tapi istrinya mau mewah-mewah. Nah, apa saudara? Saya digerakkan oleh belas kasihan saya sendiri, bukan oleh Roh Kudus. Berkali-kali saya dilakukan kesalahan seperti itu, saudara. Ya, perlu saudara juga dibuat kebal supaya kenapa? Tidak lakukan kesalahan yang sama. Nah, oke, sekarang kita akhiri dulu. Nanti kita akan break, kita akan lanjutkan tentang hal ini ya. Kita akan belajar dari mana datangnya nubuat itu.